Wah ada guys, part 9 kali ini bakal lebih mantap lagi boy. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita lanjut dari video sebelumnya. Kemarin setelah Sang San bertemu dengan klan Tai, ia juga bertemu dengan ayah Rongrong. Ayah Rongrong bernama Feng Ce, pemimpin dan klan Ubin Pagoda. Ayah Rongrong juga kenal dengan ayah Tang San. Semua petunjuk mengarah kepada pertarungan di Istana Wuhun. Namun ayah Rongrong tidak mengungkitnya lebih jauh. Ia hanya bertanya apakah Tang San bisa menjual rancangan senjata rahasia. Tang San pun menolak. Ia hanya ingin memberitahu tahap awalnya saja. Sisanya harus dikerjakan sendiri. Ayah Rongrong pun tak bisa memaksa. Ia memesan 500 set senjata rahasia milik Tang San. Ia pun membayar 500.000 koin emas. Tak lama setelah itu, ayah Rongrong pun balik ke klan Ubin Pagoda. Saat kembali berkumpul, Oscar dan Phoenix berebut kartu 500.000 koin tersebut. Beberapa saat kemudian, Guru Tase pun masuk. Ia mengajak Tang San berbicara. Kemarin ia sempat bertanya, apa itu Tuolok Dominasi? Dan Tang San mengajukan pertanyaan lagi. Yang pertama adalah mengapa ia tidak boleh menambahkan cincin roh kepada martial soul palunya? Ternyata jawabannya sangat sederhana. Guru Tase dan ayah Tang San ingin membuat seluruh cincin roh palunya berwarna hitam. Wow, sungguh ambis sekali. Namun agar semua cincin roh bisa berwarna hitam, tubuh Tang San tentunya harus lebih kuat. Sepanjang sejarah hanya ada 3 orang yang memiliki martial soul ganda, termasuk Tang San. Salah satu dari mereka langsung mati saat ingin menambahkan cincin roh ke martial soul lainnya. Maka dari itu, Guru Tase pun menyuruh Tang San untuk melatih tubuhnya lebih kuat dulu. Nah, sebenarnya kalau tekanannya terlalu kuat, energi itu bisa disalurkan ke dalam tulang roh. Namun setelah tulang roh semakin kuat, maka akan semakin banyak orang yang mengincarnya. Tulang roh itu bisa dicuri orang lain. Ini hanya seperti item tambahan. Bisa juga di-upgrade setelah mendapatkan energi yang lebih. Di sisi lain, Tang San juga bertanya siapakah ibunya sebenarnya. Sayangnya Guru Tase juga tidak bisa menjawab. Informasi tentang ibu Tang San hampir tidak ada sama sekali. Berpindah ke Oscar, malam harinya ia sedang berjalan bersama geng lainnya. Di tengah jalan, Oscar pun berhenti untuk berbicara berdua dengan Rongrong. Oscar bertanya, "Oh Rongrong, apakah di hatimu ada aku?" Rongrong pun tersipu malu. Ia tidak bisa berkata sepatah kata pun. Tatapan Rongrong pun memberikan Oscar jawaban. Ia yakin kalau dirinya ada di hati Rongrong. Oscar pun berkata akan mendapatkan persetujuan ayahnya. Di sisi lain, Tang San juga berjalan bersama Xiao Wu. Xiao terlihat termenung karena tadi mendengar pembicaraan Tang San bersama Guru Tase. Ia mendengar Tang San mengkhawatirkannya karena tidak memakan tanaman tersebut. Alhasil, hanya Xiao Wu dari tim yang belum level 40. Xiao pun mengajak Tang San untuk bertarung. Wah, ternyata kemampuan Xiao Wu juga telah berkembang pesat. Setelah pertarungan, rambut Xiao pun terlepas. Ia meminta Tang San untuk menyisir rambutnya. Xiao mengingat kembali masa kecilnya saat ibunya menyisir rambutnya. Ibunya berharap semoga kedepannya Xiao Wu bisa menemukan orang yang tepat. Namun sayang karena ibu Xiao Wu sudah mati sejak ia kecil. Esok harinya mereka pun pergi berburu binatang roh. Kali ini ada Tang San, Rongrong, Oscar, Phoenix, dan Chu Qing yang bisa menambah 1 cincin lagi. 5 orang berburu sekaligus. Kali ini semua guru Akademi Shrek pun ikut menemani mereka. Di tengah pembicaraan, Rongrong pun sedikit mengatakan soal rambut Xiao Wu yang merasa rambutnya sedikit miring. Oscar pun bertanya kepada Tang San, "Ayo, kalian ngapain aja semalam?" Tang San pun hanya memberikan pembelaan. Perjalanan pun dimulai. Kali ini perjalanan akan lebih panjang karena harus berburu 5 binatang roh. Hingga di tengah malam, mereka pun beristirahat sebentar. Guru Tase masih trauma untuk mendekati Rongrong, apalagi tidur di sebelahnya. Kali ini pun ada Mupai yang berjaga. Mupai menyuruh Guru Tase untuk tidur saja. Nah, saat masuk ke dalam tenda, saat berbaring, Guru Olong langsung memeluk dari belakang.
Sambil menangis, ia pun menyuruh Guru Tase agar tidak menjauh lagi. Namun sebelum sempat berkata-kata, tiba-tiba ada monster yang datang. Wah, Bibi Erlong pun terlampau marah. Ia langsung mengalahkan monster kalajengking itu sendirian. Nah, setelah kalajengking api dikalahkan, Phoenix lah yang mendapatkan cincin roh tersebut. Kalajengking api ini berelemen api, sangat cocok untuk Phoenix. Kalajengking ini juga kurang lebih berumur 4.500 tahun. Seharusnya sudah yang paling pas untuk si gendut. Bang Hong Jin pun segera menyerap cincinnya sampai besok pagi. Kekuatan keempatnya seperti berbentuk ledakan bola api. Mungkin ledakan magma seperti yang dilakukan kalajengking api kemarin. Setelah hal itu, mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, sekeliling tempat dipenuhi racun merah muda. Untung saja Tang San memiliki tanaman pengusir racun. Tang San pun melihat dengan mata ungunya. Wow, ternyata mereka bertemu dengan sekelompok kalajengking merah muda. Nah, kalajengking merah muda ini terkenal sebagai racunnya yang unik dan selalu bergerak secara berkelompok. Sekali menyerang bisa puluhan sampai ratusan kalajengking sekaligus. Di tengahnya ada satu pemimpin mereka, yaitu adalah kalajengking bunga merah muda. Nah, ia juga adalah istri dari kalajengking api kemarin. Sebelum mati, kalajengking api sempat memberikan sinyal kepada istrinya. Kali ini Tang San dan tim pun memutuskan untuk terbang saja kabur dari tempat tersebut. Semuanya segera kabur. Namun karena Bibi Erlong yang masih emosi, ia pun melampiaskan semuanya kepada seluruh kalajengking. Erlong pun memukul beberapa kalajengking, hingga akhirnya Ratu Merah Muda pun turun tangan. Kali ini ada Phoenix dan Tang San yang mengkombinasikan kedua skillnya. Wow, seperti yang terlihat, Ma Hongqin ini mendapatkan skill bom api jarak dekat. Dalam sekali ledakan saja, lawan bisa terluka parah. Ledakan ini lebih kuat dari gelombang ledakan Mupai. Namun tembakan ini tidak bisa mengunci lawan. Apabila lawan terus bergerak, maka akan sulit menggunakannya. Maka dari itu, skill ini juga membutuhkan teman yang bisa mengunci lawan. Selain tidak bisa mengunci, di sisi lain jarak serangannya juga sangat dekat. Phoenix pun harus berkombinasi dengan Tang San untuk menggunakan skill ini. Setelah hal itu, Guru Tase pun menyuruh Oscar untuk menyerap cincin rohnya kali ini. Di tengah proses, kepala sekolah vendor juga sempat bertanya kapan ia berencana untuk membuat Tang San menambahkan cincin roh kepada palunya. Guru Tase pun berkata setidaknya sampai level 80 dulu. Ia juga berkata akan pergi menemui seseorang di Pause Hall untuk membantu Tang San. Ya, orang tersebut adalah Martial Soul Ganda juga. Perempuan yang cukup berkuasa dan pemeran penting juga di dalam cerita ini nantinya. Kembali ke Oscar, setelah menyerap cincin roh, skill keempatnya adalah Hyper. Nah, bukan Hyper Carry ya. Mampu meningkatkan semua jenis kekuatan dalam 10% dalam 5 menit. Semua jenis kekuatan berarti kekuatan, kelincahan, bertahan, dan lain sebagainya. Di sisi lain, seluruh tim juga tidak akan terkena efek negatif, seperti efek ilusi, efek godaan Xiao, dan lain sebagainya. Ini adalah kekuatan yang bagus untuk mendukung tim. Setelah terus berjalan berjam-jam, rasanya sangat sulit menemukan hewan roh yang pas. Takutnya turnamen antar akademi akan segera dimulai. Kali ini Tang San pun memiliki ide, walaupun sedikit beresiko. Tang San ingin menggunakan tanaman ungu tadi untuk menarik monster-monster kuat. Tanaman itu akan mengeluarkan bau yang memicu monster datang. Namun resikonya bukan hanya 1-2 monster yang datang, melainkan segerombolan monster kuat sekaligus.
Tang San pun menyuruh untuk berlindung di daerah racun Tukupo apabila terjadi bahaya nanti. Di sekeliling hutan ini banyak area racun milik Tukupo. Biasanya hewan buas tak akan bisa menyerang masuk ke area tersebut. Hingga akhirnya yang pertama, bau itu memicu harimau berwarna ungu. Ia sangat gesit, kuat, dan tampak sangat ganas. Tentu saja itu akan diserahkan kepada Cucing kalau berhasil dibunuh. Harimau tersebut pun langsung menyerang. Kali ini Tang San dan tim pun berhasil mengalahkannya. Di tengah aksi, harimau tadi sempat mengeluarkan jurus tubuh tiruan. Lagi-lagi mata Tang San yang berperan dalam pertarungan ini. Ia pun segera menemukan mana yang asli. Singa tersebut pun berhasil dikalahkan. Guru Tase tentunya menyuruh Cucing untuk menyerap cincin rohnya. Mereka pun berlindung ke area racun Tukupo. Beberapa saat kemudian, semakin banyak saja hewan buas yang datang. Tang San pun segera menyimpan tanamannya. Mereka semua segera berlindung ke area racun Tukupo. Sebelum itu mereka juga memakan masing-masing satu pil anti racun. Mereka pun aman dari racun Tukupo. Saat di dalam lingkaran, kepala sekolah Flander pun bertanya, binatang roh mana yang paling bagus untuk cincin keempat Rongrong? Hingga akhirnya Guru Tase pun memutuskan untuk lebih berfokus kepada skill bertahan kali ini. Mereka memilih Komodo Raksasa. Kali ini Guru Uchi pun turun tangan. Komodo Raksasa pun dengan cepat berhasil dikalahkan. Beberapa saat kemudian, sekarang pun tiba giliran Tang San untuk memilih. Dari sekian banyak binatang di sana, Tang San memilih jangkrik hitam, binatang roh puluhan ribu tahun. Wow, kali ini Tang San sangat ingin memilih hewan tersebut. Padahal di sana juga ada laba-laba wajah iblis yang kali ini berumur 6.000 tahun. Namun Tang San bersikeras tetap pada pilihannya. Semua pun menentang keputusan Tang San. Nah, saat mati, monster puluhan ribu tahun itu membawa tekanan lainnya bernama kejutan roh. Beberapa orang langsung menjadi gila karena tubuhnya tidak bisa bertahan. Namun Tang San berharap agar keinginannya bisa dikabulkan. Ia yakin pasti bisa melakukannya. Hingga akhirnya kepala sekolah Flander dan lainnya pun hanya percaya kepada Tang San. Kali ini kita pun diperlihatkan kekuatan burung hantu Flander. Mau Yin Zhenshen. Dan jangkrik hitam pun berhasil terbunuh. Di sisi lain, saat Tang San tidak ada, laba-laba iblis menyerang Xiao Wu dan lainnya. Tang San pun tak sempat membantu Xiao Wu. Dan Xiao pun terluka karena serangan laba-laba tersebut. Walaupun laba-laba iblisnya berhasil terbunuh, namun Xiao tetap saja sudah terluka. Xiao pun sangat lemas. Setelah dicek, denyut nadinya sangat lemah.
Namun kepala sekolah Flander merasa masih ada harapan. Ia pun segera mengeluarkan racun dari tubuh Xiao Wu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata tadinya di saat-saat terakhir, tanaman kerinduan sempat melindunginya. Sepertinya tanaman ini masih memiliki kekuatan lainnya. Di sisi lain, Tang San juga menyerap energi dari laba-laba iblis. Karena tipe rohnya sama, Tang San bisa menyimpannya ke kaki laba-labanya. Kaki laba-laba ini nantinya juga bisa terupgrade setelah menambahkan kekuatan yang cukup. Kembali ke Xiao Wu, saat ia sudah membaik, Guru Erlong pun terus mengelus rambutnya. Xiao Wu merasa berada di dekat Guru Erlong rasanya hangat sekali, seperti memiliki seorang ibu. Xiao Wu pun mengungkapkan apa yang ia pikirkan. Guru Erlong pun sangat syok setelah merasakan hal yang sama. Ia pun meminta Xiao Wu untuk menjadi anak angkatnya. Xiao pun memanggil Erlong ibu. Keduanya pun saling berpelukan. Semuanya menangis melihat kejadian itu. Beberapa saat kemudian, kepala sekolah Flander pun mengajak Guru Tase untuk bicara. Setelah selesai menyerap, Tang San pun kembali kepada Xiao Wu. Semuanya menyuruh Tang San berpikir sekali lagi. Apabila berubah pikiran, masih bisa mencari binatang roh lainnya. Namun Tang San sudah tekad bakso bulat. Ia pun menyerap cincin rohnya di rawa api dan es milik Tuku Po. Tang San pun berjanji akan segera kembali. Singkat cerita, di dalam proses penyerapan, seperti yang ditakutkan kekuatan itu terlalu besar, seluruh urat nadi Tang San berubah menjadi hitam. Tang San pun menjerit kesakitan. Tubuh Tang San langsung meriang. Ia termenung seolah mati rasa. Di dalam dirinya ia teringat kembali harinya terjatuh ke dalam magma Devil Frown. Tang San pun tak sadarkan diri selama beberapa saat. Kembali ke Guru Tase, mereka berbicara tentang Erlong. Kepala sekolah Flander menyuruh Guru Tase untuk memberikan kepastian. Sudah 20 tahun Erlong menunggunya. Ia tentunya sangat mengharapkan Guru Tase kembali. Namun Guru Tase juga bingung bagaimana mendekati Erlong. Ia takut akan menjadi aib bagi klan Naga Petir. Dan akhirnya kepala sekolah Flander pun menyuruh mereka untuk dekat seperti kakak adik saja, tanpa nikah, tanpa status kekasih, seperti Tang San dan Xiao Wu. Guru Tase pun tersadar. Ia pun kembali dengan cepat. Saat kembali, ia langsung memeluk Erlong. Kali ini ia berjanji tak akan menghindar lagi. Erlong pun sangat senang. Keduanya saling berpelukan di sana. Di sisi lain, kembali ke Tang San, di dalam dirinya ia juga melihat orang-orang terkasih yang selalu mendukungnya. Dengan tekad tahu bulat yang sangat kuat, Tang San pun menjerit, memberikan perlawanan terakhir. Dan boom! Terjadilah ledakan yang sangat besar. Tang San akhirnya berhasil menyerap cincin roh puluhan ribu tahun. Setelah mendengar ledakan itu, Zhao pun langsung berlari mengejar Tang San. Ia sangat senang karena Tang San berhasil. Mereka pun berkeliling hutan dengan menggunakan parasut. Esok harinya semuanya pun sudah penasaran seberapa hebat skill keempat Tang San. Dengan skill keempat Tang San, ia bisa memenjarakan beberapa orang sekaligus. Penjara ini sangat kuat, butuh waktu lama untuk menghancurkannya. Selain itu, Tang San juga bisa mengurung banyak orang sekaligus. Ini adalah skill tipe kontrol level 50-an ke atas. Skill keempat Tang San pun akan sangat cocok digabungkan dengan Phoenix. Hingga akhirnya semuanya pun sudah berhasil mendapatkan cincin roh keempatnya, kecuali Xiao Wu. Pertarungan antar akademi akan dimulai 5 hari lagi. Semuanya pun kembali ke Akademi Shrek. Beberapa hari kemudian, Guru Tase membawa 4 murid tambahan. Mereka akan bergabung di pertarungan antar akademi. Karena jadwal yang padat dan musuh yang terus berganti, mereka pun harus menyesuaikan orang-orang yang cocok untuk bertarung. Pertempuran ini awalnya diusulkan oleh 2 kerajaan besar, Kerajaan Tiantou dan Kerajaan Xingluo. Selama di pertempuran ada banyak sekali klan-klan hebat yang juga akan ikut bertempur. Akan ada 100 akademi yang bertarung hanya untuk memperebutkan 5 posisi saja. Ada pula peraturan di dalam kompetisi ini adalah tidak boleh saling membunuh, tidak boleh menggunakan senjata tambahan, dan tidak boleh menggunakan martial soul jenis makanan. Selain itu juga ada 4 orang tambahan tadi yang belum kita perkenalkan. Yang pertama adalah Huang Yuan, tipe serangan level 35. Yang kedua adalah Qing Ling, tipe kelincahan martial soul skeleton level 35. Yang ketiga ada Jiang Chu, level 35, tipe healing support. Dan yang terakhir ada juga Tai Long,
Tidak usah diperkenalkan lagi, dia adalah tipe kekuatan Martial Soul orang utan. Di dalam arena pertempuran ini terbagi menjadi 2 tim utama dan tim wakil. Tim utama adalah 3 tim yang masing-masing dari kerajaan Tiantou, kerajaan Xingluo, dan istana Wuhuan. 3 tim utama akan langsung masuk ke babak final tanpa bertarung sama sekali. Mereka adalah juara bertahan. Sedangkan tim wakil harus berebut kursi ke babak kualifikasi. Dari 100 klan yang bertarung, nantinya hanya ada 5 kursi yang bisa direbut. Urtase pun menyuruh untuk mengatur strategi bertarung. Kali ini ia tidak memperbolehkan Rongrong untuk bertarung dulu di tahap awal. Alasannya karena ia ingin memberikan pelatihan khusus. Di sisi lain, Kepala Sekolah Lavender juga sudah menyiapkan baju tim Akademi Shrek. Semuanya pun sangat malu menggunakan baju tersebut. Selain desainnya yang jelek, di belakangnya juga tertulis iklan yang mempromosikan Akademi Shrek. Namun karena sudah dibuat, mereka pun terpaksa menggunakan baju tersebut. Dan esok harinya semuanya pun sudah berkumpul di Istana Wuhuan. Ada banyak sekali wajah-wajah lama seperti kakek Jack, 2 bersaudara Palu, petarung gila, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang memeriahkan acara tersebut. Kompetisi kali ini akan dipimpin oleh 3 orang, yaitu Raja Tiantou bernama Xue Ye, Ayah Rongrong, dan juga Salas, paman pangeran keempat perwakilan dari Istana Wuhuan. Nah, acara pun sangat meriah. Satu persatu akademi mulai masuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada tim utama kerajaan Tiantou, tim paling kuat setelah tim Yu Tianheng. Dan beberapa saat kemudian pun ada banyak sekali akademi. Mulai dari akademi 5 elemen teratas, akademi botanik, dan lain sebagainya. Raja Tiantou pun memberikan pidato. Acara pun resmi dimulai. Ya, bagaimana kelanjutan keseruan Tangshan dan lainnya di kompetisi ini? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.